teman-teman semua, ketemu lagi bersama kita hari ini. Podcast yang mewawancara teman-teman pengusaha, khususnya dari Kota Bandung. Usia-usianya masih pada muda dan insya Allah bisa jadi contoh karena mereka punya kisah dari perjalanan kesuksesan mereka. Hari ini teman-teman semua, kita akan mewawancara seseorang yang punya 68 cabang martabak di seantero Jawa Barat. Martabaknya adalah martabak MM. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Kang Ferry. Halo Kang Ferry, selamat datang di podcast kita. Selamat datang, Tum. Sehat, Tum. Alhamdulillah. 68 gerobak gerai, betul ya Kang Ferry? Betul, Tum, Bang. Oke, jadi teman-teman semua, buat yang suka beli martabak, ada brand namanya Martabak MM. Ini ownernya yang ada di depan. Saya sebetulnya kalau ditanya kenal Kang Ferry itu berapa lama, sebetulnya kita baru belakangan ini banyak intens ngobrol, tapi ternyata kalau di track back ke belakang pernah ada dalam komunitas lari yang sama gitu ya, terus ada banyak hobi yang beririsan dan ya ternyata setelah saya ngobrol sama Kang Ferry banyak kisah yang ya harusnya teman-teman juga tahu ini adalah kisah yang inspiratif. Kang Ferry, izin kita pengen kenalan dulu sama Kang Ferry. Kang Ferry ini lahir di mana, besar di mana? Ada pertanyaan, asli Bandung apa bukan Kang Ferry? Baik, Tum, Bang, izin. Jadi saya itu bukan asli orang Bandung sebenarnya, Tum. Saya itu orang perantauan di salah satu kota kecil di Jawa Tengah, namanya Kota Klaten, Tum. Itu kota kecil di antara kota Solo dan kota Jogja. Makanya jadi kota itu nggak berkembang, Tum, gitu. Saya lahir dari situ, sekolah saya di situ, Tum. Jadi beres sekolah itu saya merantau, Tum. Nanti cerita merantaunya itu pokoknya unik saya, Tum. Jadi karena saya itu memang dari orang yang benar-benar nggak punya, Tum. Dari minus lah, bukan dari orang punya. Jadi dari minus, saya itu karena memang nggak ada pilihan lain, saya pindah ke Kota Bandung. Kota Bandung itu di tahun 2003-2004, Tum. Saya itu tadinya itu mau nyusul kakak saya ke Tangerang, Tum. Karena naik kereta api, jadi saya pikir udah nyampe, Tum. Turunlah di Kiara Condong, Tum. Jadi kok orang pada turun semua gitu. Jadi akhirnya saya turun di Kiara Condong, padahal itu belum nyampe, Tum. Akhirnya saya turun di situ, Tum. Dari situ saya keretanya berangkat lagi. Itu kalau dulu saya itu bekal cuma uang 16.000, Tum. 16.000 itu kalau dulu naik kereta itu banyak copet. Saya sempat mau dicopet, tapi karena di dalam tasnya itu nggak ada barang berharga, jadi si copet nggak jadi, Tum, dulu. Oke. Gitu. Itu jadi, umur berapa, Kang Ferry? Jadi lulus sekolah mungkin berapa ya? 19 ya? Umur 19 tuh tahun. lulus SMA? STM saya, Oh, Tum. lulus STM. Saya orang STM, Tum. Oke, Jadi. berarti TK, SD, SMP, STM itu di kampung halaman? Di kampung saya, Tum. Oke, kalau boleh tahu Kang Ferry dulu kisah di usia-usia mudanya, apakah memang orang tuanya juga adalah pebisnis, pedagang, atau apa Kang Ferry? Jadi kalau ngomongin orang tua saya itu dulu buruh, Tum. Kalau di daerah saya itu sebenarnya kalau ngomongin daerahnya itu daerah industri. Jadi daerah saya itu namanya Desa Batur, daerah Ceper, Klaten itu daerah memang industri pengecoran logam. Jadi saya dari kecil hidupnya di kawasan industri pengecoran logam, tapi orang tua saya itu bukan pemilik pabrik, jadi memang jadi buruh pabrik, tuh. Saya dari kecil coba membantu orang tua saya itu dulu saya mencari pungutan bekas besi itu, tuh. Jadi namanya melek kalau dulu, tuh. Kalau di Jawa, bahasa Jawa itu melek itu ngambilin sisa potongan pengecoran logam. Jadi kalau ada proses produksi pecor logam itu ada sisa-sisanya itu yang kita cari. Mulung lah kalau bahasa ini. Jadi kayak pemulung gitu saya dulu. Oke. Mulungin sisa-sisa itu saya jual buat bekal sekolah, buat uang saku saya, Tum, dulu. Saya dulu sekolah juga dibiayain oleh beasiswa. Beasiswa bukan resmi karena dulu nggak dapat, saya dibiayain STM itu masih inget itu ada TU itu jadi kayak administrasinya di sekolahan itu karena dia ibu itu nggak punya anak, jadi akhirnya biayain saya, tuh. Itu tetangga saya.
Saya masih ingat sampai sekarang tuh. Jadi saya sekolah memang dibiayain sama orang itu. Itu waktu STM. Cuman kalau untuk ngomongin dari mulai SD, TK itu saya benar-benar minus dulu. Mau sarapan pun aja saya pernah ngalamin pakai nasi itu cuman garam sama bawang doang tuh. Itu saya pernah ngalamin seperti itu. Nah, tadi nyampe Bandung tuh. Saya pernah cerita sama Tumiba mungkin ya. Saya dulu nyampe Bandung sampai dari Kiara Condong itu memang nggak ada tujuan kan. Tadinya itu ke Tangerang tuh kakak tuh udah duluan berarti. Duluan. Tujuannya memang mengikuti kakak ke Tangerang. Kakak kerja atau gimana? Dia kerja. Kang Jadi Ferry saya anak ikut keberapa? merantau. Anak kedua. Anak kedua. Kakak udah duluan di Tangerang. Berapa iya. tahun di Tangerang? Kang Ferry ngelihat, oh kayaknya bisa nih kalau di Tangerang ikut kerja begitu. Iya betul. Nah akhirnya saya udahlah hilang itu tuh. Hilang. Zaman dulu kan memang kita belum ada komunikasi pakai handphone gitu 2004. Adanya itu telepon lewat tetangga. Pakai wartel ya kalau dulu ya gitu. Jadi memang susah komunikasi akhirnya. Jadi saya lost komunikasi sama keluarga memang. Pas begitu turun di Kiara Condong. Iya betul. Setelah itu hilang interaksi sama komunikasi. Berapa lama waktu itu Kang Ferry? Ya 3 bulan 2 bulan lah saya kayaknya lost karena mau komunikasi juga nggak bisa nggak tahu gitu loh. Akhirnya kakak saya tuh nyusul ke Bandung, pindahlah dinas ke Bandung tuh. Oke. Ya dulu kerja di salah satu bimbingan belajar bahasa Inggris itu tuh. Di Jakarta? Di Bandung akhirnya. Di Bandung akhirnya? Itu bukan ngajar tapi dia juga OB. Jadi saya sehari-hari numpang di gedungnya si bimbel tadi itu. Jadi nunggu orang kalau misalkan ada kelas saya keluar, kalau nggak ada kelas malam baru saya ikut tidur situ tuh. Jadi saya ya gitulah. Akhirnya dulu pernah cerita sama Tumibam, saya tuh pernah tidur di pinggir jalan karena saya sakingnya ribut sama kakak saya, kamu bikin susah, maksudnya jadi beban juga tuh. Akhirnya saya pergi ninggalin kakak saya tuh. Saya coba nggak mau bikin susah kakak saya dan saya akhirnya pergi tuh. Saya jalan kaki tuh dari Bundaran Cibiru sampai Bundaran Sudirman tuh saya coba ngelamar pekerjaan dulu. Nanya ke pos sapam, dari satu sapam perusahaan-perusahaan tuh dari ujung itu ke ujung saya pernah coba berusaha melamar pekerjaan saya dulu tuh. Itu Kang Ferry izin. Begitu turun di Kiara Condong, kita agak balik dulu sedikit. Kang Ferry sadar itu salah tuh gimana Kang? Kan mikirnya awalnya Tangerang. Terus apa yang terpikirkan saat itu begitu akhirnya sampai di Kiara Condong, ini harus ngapain gitu? Apa yang kepikiran waktu itu? Yang kepikiran ya cuman saya asal bisa makan aja tuh. Oke. Akhirnya saya jalan kaki. Pertama saya tuju itu karena dari Kiara Condong itu ke kiri itu ke Soekarno-Hatta, saya ke Soekarno-Hatta ke kiri. Jadi saya tujuan pertama itu di daerah Riung Bandung saya tuh. Di itu belum ada Google Maps, belum ada HP yang bisa nge-search dan lain sebagainya. Pokoknya itu insting aja Kang berarti. Iya betul tuh. Jadi memang benar-benar aduh hilang banget lah saya dulu pokoknya. Jadi saya tidur di pinggir jalan itu di gerobak mie ayam tuh. Kalau hari pertama itu Kang tidur di mana hari pertama? Iya di situ di gerobak mie ayam tuh pokoknya. Jadi kalau tahu Tumibam ada Hotel Bollywood itu ya tuh ya. Depannya itu ada tukang jualan mie ayam dulu, depannya itu kita kalau mie ayam itu ada 2 meja ini, kalau sore itu dia di balik yang atas dilipet. Jadi saya tidur di tengahnya itu tuh selama beberapa hari pokoknya dulu. Ketahuan sama pedagang mie ayam ya atau ya karena nyumput tuh. Jadi saya kalau mau ke situ itu kalau udah tutup, jadi jam 7 gitu. Kalau di pagi sampai jam 7 kita keliling aja kemana-mana. Jadi, keliling tuh ngapain? Keliling tuh coba nyari pekerjaan gitu tuh. Sempat ditolak lah, sempat dimaki-maki lah, itu pernah saya. Saya masih ingat itu ada di perusahaan di Jalan Soekarno-Hatta sampai, kamu ngapain? Kamu orang Jawa kesini jauh-jauh. Cuman bikin cari pekerjaan menu-menuhin aja kamu gitu. Orang Sunda yang sampai sekarang begitu tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya pernah tuh, itu sapamnya sempat ngomong kayak gitu tuh. Masih ingat sampai sekarang saya kebayang-bayang tuh gitu. Berarti itu keliling sampai akhirnya dapat pekerjaan pertama tuh kapan? Nah, saya itu ada pensiunan Pertamina tuh. Di Riung Bandung itu dia karena pensiun, dia buka cuci motor. Jadi saya akhirnya ikut cuci motor itu. Kenalnya gimana Kang Ferry? Karena di masjid tadi itu tuh. Oh, pindah-pindah akhirnya sempat tidur di masjid. Kamu siapa, orang mana gitu loh. Itu apa namanya, ketemu nggak sengaja berarti Kang? Ketemu nggak sengaja karena saya suka di masjid itu. Kamu dari mana gitu. Akhirnya beliau buka cuci motor, saya ikut kerja cuci motor. Setelah buka cuci motor itu. Di mana Kang? Di tempat cuci motornya? Rancacili dulu. Rancacili. Rancacili itu Riung Bandung tuh, masuk ke dalam itu.
Nah setelah itu kakak saya Di belakang ya kalau teman-teman apa namanya nggak tahu Rancacili di mana, Rancacili itu Soekarno ring. Hatta masuk Riung Bandung tuh yang masih ke belakang lagi. Betul tuh. Itu cuci motor pertama saya di situ dan akhirnya kakak saya itu coba membuka cuci motor sendiri tuh dulu di Jalan Turangga. Oke, itu kakak buka sendiri. Kakak saya akhirnya coba buka cuci motor. Jadi saya tetap yang megangnya tuh. Itu juga dalam keadaan susah saya sama kakak saya sebenarnya itu. Memang kita ngekos satu petak 2x2. Saya ngekosnya itu di perempatan Soekarno Hatta Samsat itu tuh. Saya masih inget di belakang toko buku itulah pokoknya. Dulu masih cuman 150-200 ribuan kita ngontrak. Makannya cuman mie ayam, Indomie yang cuma dikaretin pakai karet dulu tuh, pakai plastiknya pakai karet karena nggak punya peralatan memang. Dulu sempet ngalamin begituan. Terus kalau makan selain itu kita beli di warteg. Satu kali itu buat sampai malam seperti itu tuh. Jadi saya kerja di cuci motor itu karena kerja sama kakak saya gitu tuh. Itu kerja cuci motor yang kedua kali tuh. Saya posisinya itu Turangga itu samping kanannya Rumah Yakat kalau dulu. Rumah Zakat. Rumah Yakat samping kanannya itu ada cuci motor. Yang nyuci itu kebanyakan pegawai-pegawai Rumah Yakat dulu situ. Jadi Itu sampai tahun berapa berarti Kak? 2005-an, 2004. 2 tahun lah setelah 2004, 2005. keliling-keliling sempat jadi tukang cuci motor yang di Riung, baru kemudian kakak betul. buka sendiri. Iya, itu jangka waktu 1 tahunan lah. Pokoknya saya masih jadi tukang cuci motor dulu. Wah, tangannya sobek-sobek, hitam-hitam dulu tuh pokoknya. Kita dapat nyuci tiap hari kerjaannya gitu. Nah, setelah cuci motor itu Berapa lama Kang lu jadi cuci tukang motor ya 1 tahunan lah tuh. 1 tahunan. Pertanyaan Kang, kan jauh-jauh tuh merantau lah kurang lebih begitu ya, dari kampung tadinya mau ke Tangerang tapi ternyata akhirnya ke Bandung. Ke Bandung. Menghadapi kondisi yang Kang Ferry alami itu tadi, gimana perasaan Kang Ferry? Kan merantau tuh ingin mencari peruntungan yang lebih baik Kang Ferry, tapi ternyata waktu itu berarti perjuangannya luar biasa ya Kang Ferry ya? Betul. Ya di satu sisi sedih juga sih Tum, tapi di satu sisi saya harus berjuang buat memperbaiki keluarga saya tuh. Karena kalau balik lagi nggak Kalau segitu balik juga lagi dapat juga nggak penghasilannya, Kang. memungkinkan juga saya, karena memang di tempat saya juga nggak memungkinkan saya untuk kerja gitu loh. Jadi akhirnya saya coba peruntungan baru di Bandung inilah, coba gimana caranya saya coba apapun yang saya lakuin pokoknya yang penting halal udah gitu aja tuh. Kerjain setahun itu Semuanya cuci kerjain motor. saya cuci motor saya tuh. Itu yang paling ya sebelum cuci motor tuh yang pengen sampai sekarang pengen nangis itu saya pernah tidur di pinggir jalan tuh. Aduh. Itu benar-benar sedih lah itu. Sampai sekarang nggak terlupakan itu. Rasanya Nggak terlupakan itu. Aduh. Cuci motor 1 tahun, habis itu saya zaman dulu itu kan kalau lowongan pekerjaan itu ada di koran ya tuh. Jadi di tempat cuci motor itu kita berlangganan koran. Sabtu itu banyak lowongan pekerjaan tuh. Jadi saya akhirnya coba cari pekerjaan. Nah, dapatlah pekerjaan pertama kali di perusahaan itu di PT Arta Boga Cemerlang tuh. Itu grupnya Orang Tua Group. Tumibam tahu kan Orang Tua Group jualan apa aja. Cuman saya dulu nggak mau jualan yang itunya, yang mirasnya itu. Akhirnya saya ada produknya Orang Tua Group yang ada yang di Buffer Tango seperti itu gitu. Jadi kok bisa diterima Kang? Kan nah, itu latar belakang pendidikan mungkin beda gitu ya. Kan dulunya STM. Terus kemudian mungkin kalau di orang tua ya nggak ada hubungannya sama ke STM-an kan Kang. Terus abis itu pengalaman kerja setelah STM itu kan ya background-nya mungkin bukan background yang sesuai gitu. Yeah. Diwawancara dulu tuh tetap sama. Jadi memang lewat prosedur kita interview dulu, kita seleksi dulu gitu. Jadi memang perusahaan itu perusahaan yang sampai sekarang saya banyak belajar di perusahaan itu. Terkenal bahwa perusahaan itu perusahaan paling keras tuh di distribusi. Jadi perusahaan distributor yang mungkin keras lah, sangat keras sekali. Jadi saya jadi sales tuh situ. Sales itu bawa barang. Diterimanya waktu diwawancara ditanya nggak selama ini ngapain aja? Selama ini ya saya tukang cuci motor. Jadi yang dibutuhin di perusahaan itu tuh mereka yang gigih doang tuh. Nggak peduli mau orang pinter gitu, nggak. Dia yang penting orang ini gigih buat jualan gitu tuh. Makanya itu kuncinya orang distributor itu ya mereka gigih menawarin produk gitu. Nah ini cerita menarik tuh. Saya dulu
orang Jawa datang ke Bandung kerja di Orang Tua Group nih. Saya dulu tuh ditempatinya bukan di daerah Bandung Kota, Bandung Raya. Saya tuh tempatinya di daerah Ciwidey, Pangalengan gitu tuh. Coba bayangin tuh. Saya pertama kali datang ke Bandung, nggak tahu daerah Bandung, dikasih tulisan tuh, dikasih motor, saya suruh jalan ke Ciwidey, Pangalengan itu, suruh mengunjungin dari satu toko ke toko itu. Itu saya suruh menawarkan produk tuh, bawa barang itu cuman berdasarkan peta dari senior saya dulu. Saya dikasih map, kamu jalan ke toko ini itu sampai Pangalengan tuh. Peta ya, peta biasa ya. Biasa yang ditempelin di speedometer tuh. Itu dulu apa ya? Kalau hujan ya kehujanan, luntur ya nanya, nantinya kebalik. Pokoknya nanya aja tuh. Itu ya aduh luar biasa effortnya. Pokoknya kita nyari toko itu toko A ya mesti cari, kita nanya-nanya gitu tuh. Itu saya dari hari pertama itu saya dikasih ke rute Pangalengan, benar-benar itu Hari pertama itu pertama banget saya, karena kantor ditempatin di daerah Bandung Selatan tuh, di daerah Bale Endah dulu, kantornya di Bale Endah. Saya dikasih mapping, saya jalan dari jam 7:30, pulang itu jam 7 malam tuh saya tuh, jam 8 malam, dimarahin saya tuh Karena kemalaman. Si kasirnya mau pulang, adminnya mau input udah mau pulang gitu loh. Kamu udah, namanya saya juga pengen kerja bener, pengen capai target itu, ya saya berjuang coba gitu. Cuman nyampe kantor tuh bukannya teman-teman senang, malah saya dimarahin karena telat gitu. Jadi akhirnya saya dimarahin. padahal Pangalengan jauh itu, Kang. Jauh banget itu dulu, kalau kehujanan udah hilang itu tuh. Jadi tempelin begitu. Aduh itu Tapi pokoknya. gimana Kang perasaannya waktu keterima kerja dengan ya pekerjaan pertama kayak begitu, Kang? Ya. Merasa wah kok kerja kondisinya tidak lebih baik, atau ya udah ini harus dihadapi, Kang? Ya memang saya harus jalanin dulu tuh buat pengalaman kerja saya juga. Memang sebenarnya kerja yang dikira dapat uang besar itu menurut saya juga nggak begitu membuat kita bahagia juga tuh. Karena tadi itu kita dapat uang besar tapi tekanan dari perusahaan juga cukup lumayan besar dulu. Saya berproses karir dari sales yang bawa barang dulu tuh. Saya dulu kalau tahu bawa barang yang bawa, kan motor tuh kan bawa terpal ya belakangnya tuh, itu bawa Mikare dulu, namanya ada Mikare itu 40 dus dulu. Itu saya bawa itu dari Bale Endah sampai ke Ciwidey, ke Pangalengan, suka kita kanvasing gitu, nawarin dari satu toko ke toko yang lain gitu. Itu benar-benar bawa barang dulu. Berapa lama dulu, Kang, jadi sales begitu? Dari sales itu cukup lumayan lama, saya 2004, ya 6 tahun 7 tahun tuh. 6 tahun. Saya berkarir di situ tuh. Kerjaannya tiap hari begitu berarti, Kang? Kerjaannya ngubek-ngubek Bandung Raya. Seperti itu ya. Dulu ya saya berkarir di situ tuh dari sales motoris. Sales motoris itu yang benar-benar kita bawa barang. Dari bawa barang akhirnya saya naik jabatan tuh dulu. Naik jabatan itu jadi sales TO, taking order. Taking order itu udah nggak bawa barang lagi. Jadi kita cuma datang, order, bawa tagihan gitu. Nah, saya berkarir di situ tuh. Dari berkarir itu saya terakhir jadi sales manager tuh, karena saya juga sambil kuliah dulu situ tuh. Setelah 6 tahun. Nah terus akhirnya berkarir, saya akhirnya keluar dulu. Kalau mau ngomongin perusahaan itu benar-benar, aduh luar biasa itu tuh. Jadi yang membuat saya sampai dengan saat ini itu, saya datang ke Bandung juga udah keras, masuk perusahaan itu juga udah keras, sangat keras sekali. Jadi saya harus capai target dulu. Kalau nggak capai target di pos sapam itu benar-benar disuruh keluar lagi tuh, kamu nggak boleh masuk gitu. Kalau perlu di push up, kalau meeting itu segala cara semua apa dibanting tuh. Itu udah terkenal lah itu di media sosial juga, perusahaan itu memang sangat keras gitu loh, yang menjadikan saya saat ini seperti ini. Hal apa yang paling Akang ingat yang menurut Akang dalam kondisi waktu itu masih di perusahaan yang pertama ini, yang menurut Akang, wah ini kayaknya hidup saya bakal berubah nih, Kang? Ya itu yang menjadikan saya akhirnya belajar tentang disiplin, belajar tentang kerja keras, belajar tentang bagaimana kita menawarkan produk tuh. Jadi kita gigih juga, jadi menawarkan produk itu ya harus jadi gitu tuh. Itu sering dapat penolakan berarti, Kang? Penolakan udah pasti tuh, tapi akhirnya itu jadi modal saya untuk sampai dengan saat ini itu ya, karena saya sangat
gigih juga tuh. Oke, Kang Ferry. Ya. Dulu waktu jadi sales, Kang, apakah ada momen di mana Kang Ferry pernah jalan jauh banget terus dapat penolakan atau suruh balik lagi gitu, ada Kang? Penolakan itu sangat banyak tuh. Jadi memang sales itu nggak jauh dari penolakan saya dulu tuh. Jadi Hari-hari berarti hari-hari ya? kalau nggak penolakan salah kirim dulu tuh. Pernah dulu waktu jadi sales taking order saya dulu udah nggak pernah bawa barang tuh. Jadi dulu kan pakai alat yang namanya handheld dulu tuh. Belum ada Android dulu, namanya handheld. Di toko itu ada barcode yang kita scan, kita masukin orderan tuh lewat kayak handphone gitu tuh. Jadi kita masukin itemnya salah. Yang toko order sama yang kita kirim itu ternyata salah di fakturnya tuh. Akhirnya ditolak, saya harus ambil, saya harus jual tuh. Itu yang sering terjadi di dunia sales seperti itu. Jadi akhirnya salah, ya kita mesti tanggung bebannya itu tuh. Dibalikin ke kantor nggak bisa dulu. Akhirnya jual rugi, nombok apa gitu tuh. Itu hari-hari berarti, Kang? Hari-hari seperti itu. Jadi akhirnya memang yang tadi katanya kerja enak ya, kerja enak. Ternyata dulu punya gaji yang dulu cuci motor mungkin sebulan 400.000, ini udah 2 jutaan, 1,5 juta, 2 juta. Kerjaannya cuma nombok tuh. Habis duitnya buat kayak gitu. Jadi mepet lagi ke 400.000. Mepet lagi kayak gitu tuh. Jadi memang ya kita kadang-kadang dapat uang besar itu belum nggak ngejamin buat ke diri kita tenang gitu tuh. Tapi kenapa Akang masih lanjut? Ya karena nggak ada pilihan lagi tuh. Oke. Karena pekerjaan itu Selama proses itu nggak nyari kerjaan lain berarti ya, dijalanin aja. Iya, karena saya dulu kantor ini nggak bisa membuat saya kaya, tapi bisa membuat saya bisa hidup tuh. Gitu. Bisa hidup tuh. Jadi kalau saya nggak kerja di sini, mungkin ya saya nggak bisa makan, nggak bisa beli baju atau apa gitu tuh. Makanya saya memang berproses di situ tuh. Jadi saya kita coba tekunin di dunia sales tadi tuh gitu. Itu yang saya lakuin. Saya proses dari sales TO, saya naik jabatan, itu berproses tuh. Jadi beberapa brand produknya OT itu di Bandung itu saya pernah membesarkan gitu loh. Jadi ada kebanggaan sendiri gitu. Hal itu yang sebetulnya kalau buat Akang selama 6 tahun ada di situ itu jadi sebuah prestasi. Sebuah prestasi. Saya bisa membawa brand ini itu menjadi besar sampai dengan saat ini tuh gitu loh. Ada beberapa brand dulu saya jadi. Dulu megang berapa produk, Kang, kalau boleh tahu? Dulu banyak tuh. Saya karena pindah-pindah dulu, ada divisi drink, ada divisi food gitu. Semua pernah dijalankan? Saya food pernah, drink pernah tuh gitu loh. Jadi memang banyak pelajaran yang saya bisa dapetin di perusahaan itu. Kalau boleh tanya, pembelajaran apa yang Akang pelajari di fase ini, Kang? Nah, mungkin di fase itu tuh kalau ngomongin skill itu akhirnya saya punya skill bisa berjualan, bisa membuat brand, bisa tahu cara distribusi dari 0 sampai membesar ini tuh gimana sih cara distribusinya brand ini gitu loh. Yang Akang sebelumnya nggak tahu jadi tahu. Akhirnya tahu gitu loh. Terus kita bisa kenal dari toko satu ke toko yang lainnya, Pareto, toko retail itu. Akhirnya saya tahu tuh di gang-gang kota Bandung itu, sampai saya dulu karena proses berkarir ya, dari kita TO sampai kita pegang toko-toko besar itu hampir semuanya kayaknya toko pada kenal saya tuh. Apalagi daerah Cibadak itu dari ujung ke ujung kenal semua saya dulu tuh. Dikenal saya dulu gitu karena ya saking hubungan baik. Kalau kita akhir bulan kurang target itu ya cuma minta tolong bisanya. Kok tolong dong saya kurang target gitu, akhirnya ditolongin gitu. Cuman hubungan baik tuh yang memang kadang-kadang kita itu bisa ditolong dengan kebaikan itu ya kita harus berbuat baik sama mereka. Saat kita berbuat baik sama orang, orang juga nggak akan ngitung-ngitung untuk buat baik sama kita. Ya, kita. Gitu. Hal apa yang mungkin paling dikenang sama Akang dari fase ini, Kang? Di fase ini itu saya dulu pernah karena di sales itu kan banyak kasus ya tuh dulu. Dulu tuh kalau sales itu kan banyak, kalau waktu zaman TO itu banyak teman-teman saya itu pada masuk penjara dulu tuh. Karena jadi uang fakturnya itu yang tadi ada nombok, ada uangnya dipakai. Akhirnya nombok, uangnya itu ngegulung. Dari faktur satu, faktur ini saling tutup gitu tuh. Akhirnya ngegulung. Itu ngegulung itu karena kita jual rugi, karena tekanan dari target, dan kita nombok.
Itu yang terjadi tuh. Teman saya tuh ada beberapa orang yang semuanya dipenjara karena kasus tuh. Saya coba dulu lebih memilih ya udah apa adanya saya gitu tuh. Coba fight, cuma jaga hubungan baik sama customer toko-toko yang dia hanya bisa nolongin saya itu karena saya hubungan baik sama mereka. Itu pelajaran hidup buat saya tuh. Terus dulu sempat dimarahin kita tuh. Jadi kalau setiap 3 bulan itu ada dari audit internalnya perusahaan itu datang ke satu depo dulu namanya. Kalau cabang itu depo. Kita itu dikumpulin di satu ruangan kecil tuh. Kita suruh datang satu-satu tuh kayak di BAP tuh, depan polisi itu. Kita kasih faktur, kita dibanting-banting, kita dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk, marahin. Ini ada faktur yang kamu pakai nggak uangnya gitu. Itu dengan cara kayak gitu tuh dulu sampai ya kita di perusahaan itu kayak kita bukan manusia gitu loh. Kita dimaki-maki, dikatain binatang, itu yang terjadi dulu tuh. Supaya kita itu harus ngaku bahwa ini kamu ada nggak uang yang dipakai dari faktur itu tuh gitu. Itu sering terjadi dulu tuh sampai saya dibanting-banting gitu. Ini kalau anak zaman sekarang mungkin udah nggak kuat tuh seperti itu gitu loh. Udah beye ya, udah nggak kuat pokoknya itu. Itu yang jadi akhirnya membuat saya kuat, membuat saya harus berbuat baik sama orang itu tuh seperti itu. 6 tahun ngurusin perusahaan retail, bergeserlah Kang Ferry ke tempat lain. Betul tuh. Apa yang membuat Kang Ferry berpikir kayaknya saya udah nih di sini dan kemudian akhirnya pindah kemana waktu itu? Karena memang di perusahaan itu tadi saya cerita tuh, jadi memang tekanannya itu semakin tinggi jabatan itu memang kita itu bukan semakin tenang tapi semakin nggak tenang. Akhirnya saya memutuskan coba cari ketenangan. Cukup saya belajar di perusahaan itu. Banyak pelajaran yang memang saya dapetin di perusahaan itu. Saya coba apply lamaran di beberapa perusahaan. Saya pengennya ada teman saya dulu kerja di mobil kok kayaknya enak. Saya akhirnya apply ke perusahaan Toyota dealer. Saya jadi sales lagi tuh, tapi beda produk. Dulu kita ngomong jualnya produk retail, akhirnya sekarang jualannya produk mobil gitu loh di Toyota. Keterimanya di Toyota. Keterima di Toyota tuh itu. Cuman Toyotanya baju lebih rapih ya. Baju lebih rapi, lebih keren itu tuh betul. Cuman memang di situ saya dapat rada tenang aja sih gitu. Rada tenang. Rada tenang, cuman jualannya rada susah gitu. Karena produknya bukan produk yang kecil main volume, tapi satu angkanya lumayan. Betul tuh. Di sini berarti ada perjuangan lagi kan? Ada. Perjuangan ada lagi saya. Gimana Kang kalau boleh diceritain? Saya dulu karena orang kampung ya Tum ya. Saya dulu banyak diragukan di perusahaan Toyota itu. Itu perasaan Kang atau statement dari orang-orang? Itu statement dari orang-orang. Kenapa Kang? Gimana Kang? Dulu memang karena waktu zaman 2009-an itu saya pertama masuk Toyota itu belum banyak sales mobil itu belum banyak. Mobil juga belum banyak tuh. Saya masuk situ tuh karena lihat senior-senior saya itu pada keren-keren pakai mobil tuh, bajunya rapi-rapi. Saya tuh bajunya karena pinjem sama kakak saya tuh. Sepatunya itu kegedean, gombrang gitu tuh, celana gombrang, bajunya itu putih tapi rada kuning gitu tuh. Nah, di situ tuh banyak kamu orangnya kayak apa namanya? Peyak-peyak gitu emang bisa jualan gitu. Sempat diomongin kayak gitu tuh. Sampai sekarang juga saya masih ingat orangnya tuh. Jadi banyak sekali orang yang akhirnya meremehkan saya tuh di situ di Toyota itu gitu loh. Saya coba ya udah memang kuncinya di jualan ya kita harus rajin, ulet gitu aja. Kan sebelumnya jualannya datang ke toko-toko. Yang ini beda nih. Waktu itu anggaplah begini ya, bagaimana Kang Ferry sebagai orang yang mungkin kata orang-orang dari kampung membuktikan dirinya gitu? Iya, dulu cuman saya bisanya itu ya cuman ngikut-ngikut senior saya yang baik terhadap saya tuh. Akhirnya saya banyak belajar gimana sih cara jualan mobil gitu. Saya disuruh dulu, paling suruh sana suruh sini gitu. Kalau dulu kan kalau mobil itu jualan kan pameran di mall, satu mall ke mall yang lain itu. Saya dulu memanfaatkan senior saya itu pada nggak mau pameran, ya udah saya aja gitu. Saya minggu juga jualan untung. Mau dia nggak bisa ya saya ikut jualan. Akhirnya saya coba jualan, dapat customer gitu. Akhirnya customer pertama setelah berapa bulan itu dapetnya?
bulan pertama saya langsung dapat tuh. Oke. Itu Masih ingat SPK, orangnya? masih ingat saya tuh. Gara-gara apa itu akhirnya bisa closing? Gara-garanya si bapaknya itu tuh sebenarnya dia nggak niat beli mobil tuh. Jadi saya SPK pertama itu ada di Mall BIP. Waktu Dia- lagi nyebar-nyebar berarti kan? Iya BIP? benar. Jadi saya juga nggak ngira si bapak itu beli terhadap saya. Dia bilang sama saya ngasihin ke saya itu ngerasa dihargain oleh saya tuh, karena penampilannya dikira dia itu nggak ada penampilan dia untuk beli mobil gitu tuh. Akhirnya dia lagi nganterin anak istrinya makan dan belanja di BIP. Saya kasih brosur. Saya tinggal tuh. Nah, pas pulangnya itu besoknya dia telepon, Mas bisa ke rumah saya nggak? Ternyata itu orang kaya tuh. Dia rumahnya di Dago atas. Ya cuman dia memang beli mobil itu buat perusahaannya. Memang nggak butuh buat ini. Akhirnya SPK pertama saya jualan itu dari orang itu. Mobil apa Kang? Mobil Avanza dulu tuh. Dapat bati berapa dulu Kang? Bati juga dulu belum kepikiran tuh, kayaknya masih 1 jutaan 2 juta lah dulu, kayak udah mulai lumayan dulu tuh mungkin gitu. Itu adalah penjualan pertama. Setelah sebelumnya berarti mungkin waktu nawar-nawarin berarti ada penolakan. Banyak lagi. Dan itu udah tuh. biasa berarti. Iya, ya? itu hasilnya karena saya tadi itu pameran terus. Senior saya pada nggak mau, ya udah saya ikut pameran, ikut ini gitu. Akhirnya saya dapat hasil di situ tuh, jualan Di fase ini, fasenya tetap susah atau jauh lebih menyenangkan Kang Ferry waktu di Toyota? Dibanding yang sebelumnya lebih menyenangkan, tapi ya banyak resiko juga yang saya hadapin tuh. Akhirnya saya tuh dulu eranya masih zaman website ya tuh. 2013 itu saya belajar sekolah website di Jalan Gagak, masih ingat. Saya akhirnya bikin website sendiri tuh, beli website, bikin website, belajar bikin website. Akhirnya saya bikin website. Saya tuh bikin website nggak cuma satu tuh, langsung 10 saya dulu. Buat jualan mobil? Buat jualan mobil. Jadi ini yang nggak dilakuin oleh orang lain, dulu saya lakuin. Saya bikin website 10 itu dengan nama domain itu Sales Toyota Bandung, Dealer Toyota Bandung, Promo Toyota Bandung, semua yang ada hubungannya Bandung itu Toyota dan saya Bandung semuanya. diambil semua Kang Ferry? Ambil sama saya semua. Nah, mulai puncaknya itu di situ tuh. Saya jualan banyak banget tuh. Saya diem di kantor, banyak yang nelpon, banyak ini gitu. Akhirnya, Tapi itu nama semua Kang Ferry semua nah jualannya? itu dia yang lucunya tuh. Saya dulu jualan itu tuh namanya saya beda-bedain. Oh, Kebetulan nama saya kan Ferry Dwi Marianto. beda-bedain. Ada Ini yang Ferry, ini ada yang Dwi, ini ada Anto pokoknya dulu. Nah, di situ tuh dealernya sama semua. Kalau customer nanyanya ketiga nomor saya, yang nama Ferry ini yang harganya dipakai murah. Yang dua lagi diskonnya ditinggiin gitu. Ya akhirnya pilih ke Ferry. Kalau enggak pas datang ke dealer mau ketemu Mas Yanto, oh nggak ada, lagi keluar, saya keluar. Ketemu Pak Ferry, akhirnya nelfon Pak Ferry, akhirnya ketemunya saya tuh gitu. Itu akal-akalannya saya sebenarnya tuh caranya jualan itu dulu seperti itu. Jadi jualannya malah laku banget karena orang Laku ngebanding-bandingin. banget. Oh Iya. ini ada yang paling murah nih di sini nih. Itu belum dilakuin sama sales yang lain. Dulu, ya. Akhirnya saya coba itu, akhirnya mulai dari SEO, terus mulai dari Google Ads, itu semua saya lewatin tuh. Itu zaman saya lagi bagus-bagusnya jualan. Saya akhirnya yang dulu diremehin bisa nunjukin tuh. Oke, gitu. jadi cuci motor sedih. Sedih. Jualan di retail, jadi sales, pressure, banyak nombok, pusing juga. Habis itu ke Toyota, awal-awal diremehkan, tapi ternyata alhamdulillah waktu itu kehidupan berubah drastis. Mulai Walaupun membaik. akhirnya ada momen tadi yang akhirnya jadi berpikir, waduh, begitu ya. Betul tuh. Itu adalah momen yang akhirnya membuat Kang Ferry jadi berbisnis atau enggak? Sebenarnya udah mulai. Dulu ada tahun 2016 itu tuh saya tuh udah mulai sakit-sakitan tuh dulu tuh. Ya Sakit hasil kerja terlalu selama keras itu tadi itu. Saya pernah operasi batu ginjal tuh dulu. Aduh, karena di jalan mungkin kurang minum, saya operasi batu ginjal. Terus terakhir tuh di Toyota itu saya gantian batu empedu yang saya kan sakit tuh. Wah, lengkap sekali berarti Kang Ferry ini. Saya di Toyota itu ketemu jodoh saya pertama tuh. Saya nikah di Toyota, saya punya jodoh, saya punya anak di Toyota tuh. Sama orang Toyota juga berarti? Sama beda dealer dulu tuh. Oh, beda dealer. Saya ditinggalin juga tuh. Akhirnya saya ngalamin
ya dulu ditinggalin sama istri juga lah. Sepaneng. Karena saya dulu sakit juga tuh. Wah itu ngerasain hidup saya juga mulai hancur juga tuh. Saya sakit, saya di rumah sakit, mantan istri saya itu malahan selingkuh gitu tuh ceritanya. Jadi itu juga di fase saya akhirnya jatuh banget situ tuh. Padahal saya mulai lagi bagus-bagusnya karena saya sakit juga tuh gitu loh. Akhirnya ya itu yang membuat saya berubah pikiran. Ya udah saya coba mencoba usaha sendiri deh gitu tuh. Oh, itu sambil berarti Kang Ferry dulu? Sambil usaha sendiri. Jadi sambil usaha sendiri. Sudah usaha martabak atau belum? Sudah. Kenapa akhirnya milih martabak Kang Ferry? Karena ya dulu tuh kalau pulang kerja lihatnya kalau bawa tuh martabak. Martabak itu marketnya nggak pernah hilang tuh. Dari waktu saya kecil sampai gede gini selalu ada yang selalu makan ada martabak gitu loh. Itu makanya Waktu saya itu akhirnya mutusin gitu. pertama kali anak STM yang belajar jualan retail dan kemudian jualan mobil, itu belajar martabaknya dari mana Kang Ferry? Belajar martabaknya dulu dari Google tuh. Hah? Dari Google. Seriusan Kang? Iya, heeh. Waktu itu kenapa akhirnya udah martabak aja deh gitu? Iya, Belajar martabak di mana waktu itu Kang? Ada Iya. lesnya dulu atau gimana Kang? Ya dulu karena coba ini aja deh. Kayak saya dulu kan punya kenalan toko yang bahan kue gitu kan. Iya. Jadi Karena dulu bikin pernah martabak keliling yang gitu ya, bagus kan? apa sih gitu. Akhirnya saya coba ke situ tuh. Dapatlah resepnya itu yang iseng-iseng tadi itu. Saya buka lowongan pekerjaan dulu tuh di Facebook dulu. Cari pedagang martabak. Akhirnya dapat satu orang. Satu orang tuh yang saya pekerjakan dulu tuh. Dulu pertama kali jualan di outlet itu ya pegawai itu mantan pegawai brand martabak cukup besar juga di Bandung dulu. Nah akhirnya saya buka satu cabang itu. Di mana sambil saya pertama kerja kali, Kang? di Margahayu Raya. Margahayu Raya? Iya, itu Namanya pertama martabak apa dulu? Dulu pertama kali itu di Buah Batu tuh. Buah Batu. Pentokan Cijagra itu samping Polsek Lengkong itu saya pertama kali coba jualan itu. Nama brandnya itu Martabak Pops dulu. Martabak Pops. Martabak Pops dulu. Harganya itu lebih premium lah dulu pokoknya di 2014-an itu tuh. Cobain itu. Berarti beli gerobak sendiri. Dulu bikin nge-branding gerobak sendiri. Gerobaknya itu zaman dulu masih pakai ini seng gitu tuh. Oh, okay. Jadi kontainer-kontaineran gitu, pakai kontaineran gitu. Saya jualan sama pegawai tadi itu, saya kalau beres kerja itu saya ikut membantu dulu tuh gitu. Kalau siang karena marketing jadi saya belanja sambil keluar sambil nawarin mobil, saya sambil Beli belanja bahan. kasihin, dia jualan, saya pulang dulu. Nanti malamnya itu saya kejualan tuh. Jadi kejualan dulu gitu. Saya cobain, akhirnya saya pelajarin. Oh gini, oh ini gagal, ini bagus gitu. Waktu pertama kali jualan itu, Kang Ferry, sesulit apa mengenalkan martabak yang Kang Ferry baru bikin ini? Dulu zamannya GoFood tuh. Jadi udah GoFood. cuman GoFood sama Twitter kalau nggak salah dulu lagi rame-rame. Ya udah saya sambil kerja itu sambil nge-spam ke orang-orang yang daerah sekitar Buah Batu itu, ada bank-bank itu, siapa yang nge-like saya kirimin pakai promo atau apa gitu. Itu yang saya lakuin dulu tuh. Jadi orang ngerasain dulu berarti. Rasain semuanya. Walaupun itu. dengan potongan promo. Semuanya. Nah dari Buah Batu itu tempatnya itu akhirnya nggak diperpanjang tuh. Itu akhirnya jadi dilema buat saya. Saya lagi coba usaha tapi tempatnya itu nggak diperpanjang. Akhirnya ya udah tutup itu akhirnya tuh. Pertama kali pakai brand Martabak Pop itu sebenarnya kalau ngomongin nggak laku sebenarnya laku. Tapi sebetulnya laku. Sebenarnya laku tapi karena tempatnya nggak diperpanjang gitu. Akhirnya sempat break dulu berarti. Break dulu akhirnya. Tetap jualan mobil lagi. Jualan mobil terus karena masih kerja saya. Oh masih kerja. Cuman break selama 1 bulan saya dapat tempat. Saya memutuskan lagi buka di daerah Margahayu. Itu kita sewa di garasi mobil gitu. Garasi mobil yang garasinya itu udah nggak terpakai. Akhirnya saya sewa bulanan. Sewa bulanan. Martabak saya Pop lagi. Pindah di situ tuh langsung Mister Martabak dulu. Mister Udah deh. Martabak. Karena udah mulai kok ganti sekalian deh, ada bagus, ada keren gitu tuh katanya dulu. Akhirnya ganti Mister Martabak. Mister Martabak saya jualan di situ lama gitu tuh. Awal-awal tuh kalau jualan martabak
yang dengan harga segitu tuh mungkin apa ya, rada susahnya itu karena harganya mahal tuh, jadi nggak semua Harganya segmen. lumayan di atas berarti ya, Kang? Lumayan di atas dulu. Akhirnya kita rubah segmen dulu tuh. Ya udah deh, karena waktu zaman kerja di Toyota sama sambil kerja itu saya mulai belajar juga nih caranya gimana sih bisnis itu gitu. Belajar branding, belajar marketing gitu tuh. Akhirnya tahu nih, oh ya udah kita putusin selama Pisar Martabak itu kayaknya kurang bagus ini menurut saya gitu. Akhirnya saya coba ganti brand dulu tuh. Di rebranding lagi, ganti brand, namanya Martabak MM dulu tuh. Nah, awalnya tuh di situ. Dulu Pisar Martabak itu sebenarnya udah 2 cabang dulu. Margahayu. 2 cabang sama Antapani Jalan Purwakarta dulu. Itu dulu pernah di situ. Jualan martabak ini kan semua orang juga bisa masuk, Kang Ferry. Ya betul. Dan jualan F&B ini juga kan sebetulnya ya di mana-mana ada orang yang jualan F&B. Kenapa Kang Ferry akhirnya meyakini bahwa ini bisa works, ini bisa jalan, ini bisa jualan, ini bisa laku? Kenapa Kang Ferry jadi ngelanjutin yang ini, Kang Ferry? Saya dulu sebenarnya martabak juga ngalir gitu aja tuh, nggak yakin aja gitu sebenarnya. Kok martabak Kang gitu. Ferry ini orangnya ngalir-ngalir aja gitu, cobain ya tapi, udah. Iya, maksudnya tapi kan pindah, cobain lagi ngalir gitu. Ternyata martabak ini bisa bawa saya ini apa namanya, bawa kehidupan saya kayaknya ya bisa menghasilkan, bantu kehidupan saya tuh. Penghasilan saya juga akhirnya bertambah di situ gitu loh. Zaman dulu airanya masih GoFood lah zaman dulu. Grab sama Shopee belum ada dulu. Nah itu akhirnya saya coba pakai Martabak MM, berkembang tuh, banyak tantangannya itu. Saya tuh coba dagang tadi sendiri pernah ngalamin, ngirim barang pun juga pernah ngalamin saya tuh. Ngirim gitu. martabaknya Iya. Tapi udah biasa kan Kang dulu? Udah biasa saya jualan. Wah pokoknya kalau jualan malam pulang-pulang itu bau martabak semua tuh tidur tuh. Akhirnya ya itu pernah saya jalanin tuh. Kita bentuk tim dulu, saya jualan, akhirnya naik jabatan saya dulu tuh. Jadi administrasi dulu, karena udah nggak jualan lagi di outlet. Karena di outletnya udah ada beberapa orang, akhirnya saya jadi administrasi yang cuman ngerekap doang, akhirnya ngerekap. Masih di Toyota waktu itu, Kang? Masih di Toyota. Sambil itu ya? Betul, sambil. Jadi dulu punya 2 penghasilan, jualan mobil alhamdulillah bagus, jualan martabak, berapa cabang waktu itu, Kang? Dulu awal-awal masih 4 cabang. 4 cabang. Itu juga alhamdulillah lumayan. Lumayan. Terus mulai fokus saya dulu mulai fokus. Martabaknya mulai fokus. Oh kayaknya ini ada masa depan nih buat saya gitu loh. Nah setelah itu Toyotanya yang mulai ditinggalin tuh. Akhirnya jualannya jadi akhirnya cuma satu. Akhirnya satu. Kayaknya ya udah deh, saya mutusin aja deh. Lebih fokus ke usaha ini gitu tuh. Momen apa yang membuat Kang Ferry merasa lebih cenderung ke jualan martabak daripada jualan mobilnya waktu itu? Karena dulu momennya kan lumayan dulu jualan mobil berarti kan? Jualan mobil memang dulu mulai tahun-tahun itu persaingannya udah mulai cukup ketat tuh. Jadi jualan udah mulai susah memang. Makanya saya memutusin buat coba usaha itu ya karena memang mulai rada nggak ada masa depan kayaknya gitu. Dulu kalau ditanya Kang Ferry, jualan mobil dalam sebulan paling banyak pernah berapa? Pernah berapa ya? 16-17 mobil. 16-17. Kalau boleh tahu range angka aja, Kang. Waktu itu berarti komisinya dapat berapa, Kang? Waduh, zaman dulu. Ya, hampir pernah dapat 3 digit pernah saya dulu. 3 digit? 3 digit pernah saya dulu. 3 digit, Kang? 3 digit pernah dulu. Gara-gara jualan banyak kurang lebih begitu ya? Iya, pernah dulu. Berarti kehidupan anak dari orang tua yang buruh, yang nggak sengaja sampai ke Bandung, yang mengawali karir dari tukang cuci motor tuh berubah jauh banget berarti? Berubah jauh banget tuh. Terus jadi dengan penghasilan nambah juga kan akhirnya jadi kita tuh gayanya juga akhirnya berubah tuh. Akhirnya dulu ikut nongkrong sana sini, ikut klub mobil, beli velg, apa gitu tuh. Jadi akhirnya duitnya juga habis buat begituan gitu. Namanya juga masih anak muda waktu dulu tuh gitu. Anak muda dari kampung ya Kang ya? Anak muda dari kampung. Nggak pernah punya mainan kayak gini. Iya betul. Akhirnya ya itulah mulai yang membuat titik balik saya di Bandung tuh. Jadi pernah ada dalam kondisi puncak banget, terus kemudian persaingan makin luar biasa, penjualan mobil mulai turun, tapi martabak ternyata yang udah dimulai tuh mulai naik. Kayaknya mulai ada masa depan gitu tuh. Di titik apa akhirnya Akang bilang ya udah saya fokus full jualan martabak?
di titik karena saya dulu udah nggak jualan tuh, akhirnya Mobil, nggak jualan mobil? ya udah nggak jualan lah kayaknya, 1 bulan nggak jualan, kayaknya udahlah daripada nyita waktu saya nggak fokus di pekerjaan yang ini di Toyota, ya udah saya mendingan mutusin bahwa saya mau fokus mau kembangin ini bisnis gitu tuh. Apa yang akhirnya menurut Kang Ferry jadi kunci martabak jualan martabak ini, martabak MM berarti sudah namanya, itu akhirnya bisa sampai bagus penjualan di saat itu, Kang? Apakah karena memang dari dulu Akang berarti pengalaman-pengalaman sebelumnya tuh udah terkulminasi sehingga ya Akang udah tahu apa yang harus dilakukan gitu? Atau gimana, Kang? Kenapa akhirnya penjualan bisa bagus menurut Akang? Dulu waktu tahun-tahun berapa ya itu pokoknya, jadi mulai IG mulai rame-ramenya, ada KOL, ada influencer itu tuh, jadi itu mulai rame-ramenya kita coba gencarin iklan tuh. Akhirnya mulai penjualan mulai naik tuh di situ. Terus itu berapa cabang waktu itu? Itu kayaknya udah mulai 9 cabang 9. dulu. Masih di Toyota tapi ya, belum keluar? Atau udah keluar? Itu terakhir-terakhir mau keluar. Terakhir mau keluar. Terakhir mau keluar tuh. Nyobain dulu. Mau cobain Spending. dulu. Wah, kayaknya udah semakin meningkat ini penjualan tuh. Terus COVID ya itu tuh ya 2000 berapa itu ya? Kayaknya COVID mulai 2020, 2021 berarti. Nah, COVID itu mulai kita justru orang lain itu kayaknya jualan pada banyak yang turun ya. Kita tuh justru COVID malah naik gitu waktu itu. Karena orang pada jualannya lewat delivery gitu tuh. Dulu sempat naik tuh. Akhirnya kita bisa mulai ekspansi gitu. Punya uang cash, kita ekspansi gitu tuh. Apa yang membuat martabak MM unggul, Kang Ferry? Martabak MM ini harganya murah tuh, cuman 25.000. Dulu waktu awal-awal itu cuma 20.000 tuh. Harga martabaknya itu serba 25.000. Itu yang membuat keunggulan harganya. Martabak MM harganya. Dengan harga segitu rasa udah enak. Betul, salah. Terus kita tuh punya positioning produknya itu ngangkat martabak asli Bandung gitu tuh. Jadi kalau ngomongin martabak Bandung itu ya martabak asli Bandung ya martabak MM. Nggak ada lagi gitu pokoknya. Jadi martabak MM martabak asli Bandung. Dan produknya berarti ada martabak manis, martabak asin lengkap berarti. Iya betul, itu ada. Yang paling unggulan, yang paling andalan apa sebetulnya kalau kata Kang Ferry? Kalau unggulan itu martabak keju coklat sama martabak daging sapinya tuh. Apa yang ngebedain? Yang ngebedainnya itu ya karena kita tuh dengan harga segitu tuh tanpa mengurangin kualitas bahan bakunya tuh gitu. Itu yang membuat. Tapi kan begitu udah punya cabang nih, Kang, dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 9 dan seterusnya. Artinya kan sistemnya beda lagi. Akang harus belajar gimana cara Akang bertahan melalui kondisi tersebut. Kan sebelumnya nggak pernah belajar bisnis F&B, atau sebetulnya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya Akang kenal orang dan lain sebagainya, akhirnya jadi kebantu juga. Betul, karena saya dulu memang banyak belajar juga tuh, ikut kelas, ikut workshop, ikut seminar, semuanya saya coba lakuin lah dulu. Sempet belajar, saya punya teman-teman itu, jadi banyak belajar sama teman-teman juga tuh. Belajar dari YouTube, belajar apa, pokoknya saya pelajarin semuanya tuh. Akhirnya saya nemuin berdasarkan pengalaman-pengalaman kerja saya di dulu masa lalu juga saya coba terapin semuanya tuh gitu loh. Akhirnya ya sampai dengan saat ini itu berdasarkan itu tuh gitu. Sekarang saya belajar. Produknya hanya martabak manis dan juga martabak asin aja, atau ada sebetulnya mulai ngembangin produk-produk lain? Kalau martabak MM sendiri itu sebenarnya kita udah ada ngembangin martabak tipis keringnya tuh, itu ada di oleh-oleh di Kota Bandung, di rest area itu. Kalau itu kita bisa temuin tuh martabak tipis kering yang kita bisa bertahan selama 1 tahun. Bisa bertahan selama 1 tahun? Bisa. Itu udah produksi itu juga? Sudah produksi itu juga. Oke. Ini sekarang sudah 68. Betul tuh. Sistemnya apakah ini dikelola semua sendiri? Atau sudah franchise atau gimana, Kang, sekarang? Kita itu nggak ada franchise tuh. Jadi memang dengan total 68 cabang ini kita cabang sendiri semua. Kita kelola sendiri semua. Karena berdasarkan pengalaman teman-teman, berdasarkan pengalaman bisnis orang itu, bisnis franchise itu sedikit yang berhasil gitu tuh. Itu makanya kita ngambil keputusan bahwa ini ya udah kita kelola sendiri, kita kembangin sendiri begitu tuh. Oke. 68 dikelola sendiri dan ada di mana aja, Kang Ferry? Ini ada di Solo, ada di Cirebon. Kampung halaman lah ya. Kampung halaman tuh. Cirebon. Jadi karena memang ini tuh biar bermanfaat buat banyak orang tuh itu bisnis saya ini. Jadi kita mempekerjakan saudara-saudara saya
adik saya itu tuh, makanya saya buka di Solo. Ada di Cirebon, ada di Bandung dan Bekasi tuh, gitu. Oke. Paling banyak Di Bandung sama Bekasi di sekarang. Bandung sama Bekasi. Yang jadi pertanyaan, Kang, nyangka nggak dulu Akang yang merantau tidak sengaja ke Bandung ini akhirnya bisa punya 68 gerai martabak, Kang? Nggak nyangka sama sekali Nggak tuh nyangka. kalau saya sekarang seperti ini tuh. Cuman berkat kita harus benar-benar gigih, harus mau belajar tuh gitu. Itu akhirnya yang membuat kita itu bisa berubah. Apakah gigih mau belajar itu adalah faktor utama yang menurut Kang Ferry membuat Kang Ferry bisa ada di titik sekarang? Itu salah satunya tuh. Jadi saya belajar sampai berdasarkan pengalaman itu kayaknya juga memang yang membuat saya sampai dengan saat ini tuh jadi tuh gitu loh. Saya memposisikan diri saya itu menjadi gelas kosong tuh, yang selalu harus belajar, harus ketemu dengan orang, nggak perlu pilih-pilih gitu tuh yang saya sampai dengan hari ini tuh saya lakuin tuh. Kenapa ada kalimat ketemu orang nggak pilih-pilih? Kang Ferry mengamati banyak orang yang milih-milih kalau ketemu orang. atau Iya gimana? benar ya, karena kita belajar ke siapapun itu bisa belajar tuh. Kalau mau ke profesinya yang mungkin tukang becak, tukang apa itu banyak pelajaran mungkin menurut saya gitu. Karena saya ngalamin di titik itu juga tuh gitu. Yang Berinteraksi akhirnya dengan banyak- semua ya. Iya, akhirnya saya banyak berinteraksi Kang dengan Ferry pernah siapapun. berinteraksi dengan orang yang ada dalam kondisi pekerjaan yang mungkin tidak banyak dilihat sama orang Betul, di pinggir jalan, betul. sama orang yang mungkin secara posisi dan jabatan punya karir tinggi. Iya, betul. Ketemu semua ya, Kang Ferry? Ketemu semua. Saya akhirnya belajar dari semua orang itu tuh, gitu loh. Izin Kang, kalau misalkan ditanya 3 tips yang bisa Akang kasih ke teman-teman yang pengen berusaha, tadi mungkin apakah saya boleh masukin gigih gitu ya, mau belajar? Ada lagi nggak Kang kalau menurut Kang? Kalau untuk pengusaha kita harus selalu berinovasi tuh. Jadi seorang pengusaha itu harus selalu inovasi dengan perubahan zaman, dengan opportunity. Jadi kalau misalkan kita tidak punya pola pikir yang inovasi, mungkin kita bakal ketinggalan. Oke, ada lagi Kang Ferry? Eh, itu aja cukup. Inovasi ya? Inovasi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, martabak MM kan sudah 68 gerai ya Kang? Saya nggak tahu jemputnya gerobak, gerai aja ya Kang ya? Gerai. Masih ada yang pengen Kang Ferry achieve lagi Kang Ferry? Mungkin visi jangka panjang saya itu martabak MM ada di seluruh kota di Indonesia tuh. Aduh, amin. Terus martabak MM ini bisnisnya bisa berkelanjutan tanpa adanya saya mungkin tuh. Mungkin ke depan bisa go public mungkin tuh, bisa bikin produk turunan-turunannya lagi tuh gitu, seperti itu. Itu mimpi besar saya tuh, jadi biar bisa diturunkan ke anak cucu saya mungkin. Oke, sekarang ini kan udah 68 gerai nih Kang. Impian yang tadi masih dikejar secara gaspol atau sebetulnya dari tadi kita di beberapa kesempatan teman-teman kita mendengar kalau Kang Ferry ini ada kata tenang, pengen tenang, pengen tenang. Tapi kan kalau punya visi kayak tadi mungkin hidupnya nggak akan tenang-tenang gitu ya Kang ya. Wah, pasti ada yang dikejar, ada yang apa namanya di-push, pengen bikin tim lebih gede, tantangan lebih besar lagi. Nah, tapi yang jadi pertanyaan saya Kang, di kondisi yang saat ini Kang Ferry sedang alami, sedang lalui, apakah kondisi ini adalah sesuatu yang mungkin di masa lalu Kang Ferry tidak pernah terbayangkan betul, tapi adalah kondisi yang alhamdulillah ini adalah sesuatu yang saya idamkan di titik ini gitu Kang? Salah satunya tuh, jadi kalau saya itu bisa apa ya, freedom lah, financial freedom. Saya nggak bisa menjadi tolak ukur orang-orang itu punya mobil mewah, punya uang yang ratusan miliar, belum tentu dia tuh tenang. Mungkin ada orang yang mungkin ngomongin baru punya uang segitu aja, akhirnya yang dia bikin nggak tenang gitu loh. Privasi, mereka butuh validasi, itu yang membuat kita itu membuat tidak tenang tuh. Jadi butuh validasi orang, itu yang akhirnya nggak akan selesai tuh. Oke. Kalau saya hanya cuman ini bisnis harus bermanfaat buat banyak orang, harus membawa keberkahan buat orang-orang di sekitar saya. Itu aja sih. Apakah kisah perjalanan hidup Kang Ferry ini adalah kisah yang mungkin nggak bisa orang lain dapatkan, misalkan too good to be true begitu ya Kang ya, ada yang mungkin bilang begitu, atau sebetulnya
Menurut Kang Ferry ya, sebetulnya kalau semua orang gigih dan mau menghadapi tantangan mereka bisa kayak Kang Ferry. Mungkin cuman nasibnya yang berbeda tuh. Mungkin ada yang ngalamin sama seperti kayak saya, tapi mungkin nasibnya mungkin dia nggak sama dengan saya tuh. Hmm. Mungkin ada keberuntungan juga buat saya, gitu. Jadi akhirnya sampai dengan detik ini saya di sini itu ya mungkin karena keberuntungan juga, mungkin karena hasil kerja keras saya bertahun-tahun merantau juga tuh. Hmm. Kalau boleh tahu, Kang Ferry, apa yang selalu Akang bilang ke diri Akang dalam menghadapi setiap tantangan dalam perjalanan hidup Akang? Karena kan capek ya, teman-teman dari tadi ngerasain ya turun di stasiun Kiara Condong jalan ke Soekarno Hatta harus nginep di tukang mie ayam di pinggir jalan, abis itu ngekos di tempat yang sangat kecil jadi tukang cuci motor, abis itu masuk ke tempat kerja dunia retail, disuruh jalan jauh-jauh nggak tahu harus kemana di tengah kondisi yang mungkin beda di kondisi saat ini. Teman-teman mungkin sekarang bisa lihat Google Maps, teman-teman mungkin sekarang punya tools untuk akhirnya melakukan sesuatu. Zamannya Kang Ferry dulu merintis di awal enggak. Nggak ada. Kan pasti ngomong sama diri sendiri gitu. Iya. Ngomong apa Akang sama diri Akang sendiri waktu itu, Kang? Apa yang bikin Akang terus percaya bisa nih jalan aja udah pokoknya gas aja gitu, jalanin aja gitu. Iya, karena dulu nggak ada pilihan lagi tuh. Jadi itu yang pilihan yang nggak bisa dipilih ya, cuman itu aja yang harus saya jalanin waktu itu gitu loh. Dan ya mau nggak mau harus jalan itu gitu loh. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain, jalan terus. Jalan terus itu. Kalau ditanya Kang, apakah di titik sekarang tadinya kan merantau itu adalah cara untuk Kang Ferry mencoba untuk merubah peruntungan nasib. Artinya sekarang kalau ini bukan bermaksud untuk sombong ya Kang ya. Artinya rantau ini sudah menghasilkan sesuatu yang awalnya tidak kebayang tapi akhirnya benar-benar bisa ngebantu keluarga, betul. Alhamdulillah tuh sekarang udah banyak berkah manfaat buat orang-orang, orang tua, saudara-saudara. Orang tua udah nggak kerja lagi berarti ya? Sudah nggak kerja lagi tuh. Akhir alhamdulillah, jadi mungkin udah, menurut saya ini juga belum banyak yang saya kasih, tapi sudah bisa merubah hidup keluarga saya dulu tuh. Jadi derajat keluarga saya mungkin yang dulu mungkin dari minus sampai sekarang ya cukup lah gitu tuh. Jadi kalau ngomongin kurang, pasti orang itu semuanya pasti kurang terus tuh. Itu aja sih kalau saya. Jadi kalau menurut saya sih cukup. Pertanyaan lagi Kang Ferry, izin saya banyak nanya nih karena nggak banyak kita nemuin teman-teman narasumber yang perjalanannya seperti Kang Ferry ini ya teman-teman semua. Kan udah banyak Kang, gerainya ada 68. Terus pengen ke seluruh Indonesia. Kata Kang Ferry udah cukup. Buat apa itu berarti Kang? Kan kalau kita membawa keberkahan, menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak, ini kan akhirnya tujuan hidup kita tuh, membawa keberkahan, kemanfaatan buat banyak orang. Ini yang harus kita ciptakan tuh. Meskipun buat diri saya ya udah cukup segini aja, nggak perlu butuh validasi orang lah, butuh ini orang. Itu yang bikin kita nggak tenang itu karena kita butuh validasi tuh. Itu sampai kapanpun juga akhirnya kita tuh nggak beres dengan diri sendiri. Itu aja sih kalau saya. Jadi saya cuma butuh bisnis ini harus bermanfaat buat banyak orang tuh. Itu yang belum selesai buat saya. Dan ini akan jalani terus ya, supaya akhirnya kebermanfaatannya bisa diperlebar, perluas, lebih banyak orang yang akhirnya merasakan. Iya, itu dia. Saya harus banyak manfaat yang dirasakan di bisnis saya ini. Kang Ferry izin bertanya. Kang Ferry berarti sekarang sudah berkeluarga, punya berapa anak Kang? 3 tuh. Punya 3 anak. 3. Pertanyaannya adalah, hal apa yang Kang Ferry lakukan saat ini ditanamkan ke anak, dididik ke anak? Karena kan mungkin anaknya Kang Ferry tidak merasakan apa yang Kang Ferry rasakan. Betul tuh. Apa Kang? Ya, saya nggak mengajarkan anak saya hidup enak tuh. Mereka harus ngerasain gimana pahitnya kehidupan juga tuh. Jadi nggak serba semuanya, meskipun orang tua punya juga serba semua dikasih itu enggak. Jadi saya mengajarkan anak saya, kamu harus nyobain rasanya susah, rasanya kita tidak bisa makan gitu tuh. Jadi saya selalu mengajarkan ke anak saya, jangan pernah
gaul sama orang pilih-pilih, Tom. Jadi terus coba kamu apa ya rasain susahnya dulu deh. Kalau sekarang dikasih semuanya kemudahan, keenakan, mungkin ke depan juga dia rasa untuk gigihnya mungkin kurang tuh. Jadi kurang fight, kurang berjuangnya kurang gitu loh. Menurut saya sih itu tuh. Kang Ferry saat ini kan sudah punya perusahaan yang menaungi martabak MM 68 gerai. Artinya Kang Ferry udah punya pengalaman mengelola dari bisnis yang sangat kecil sampai dengan alhamdulillah sudah jadi sesuatu yang mungkin skalanya korporasi, Kang. Pertanyaan dulu, kalau misalkan ternyata ada teman-teman di luar sana yang lagi ngerintis F&B atau emang jualan F&B, pengen belajar sama Kang, bisa nggak, Kang? Saya terbuka sekali tuh buat belajar sama saya, buat sharing, buat curhat. Jadi buat pendampingi juga pun saya insya Allah siap untuk ngasih masukan mungkin dari perjalanan saya, pengalaman merintis dari satu cabang sampai dengan 68 cabang ini seperti apa gitu tuh. Jadi saya terbuka sekali buat teman-teman yang mau belajar, coba kontak saya, datang ke tempat saya, ke kantor saya, kita bisa sharing-sharing, kita belajar bareng, kita tumbuh bareng menurut saya. Dan buat teman-teman semua, ini mungkin informasi yang perlu Ibam sampaikan ke teman-teman. Kang Ferry ini saat ini sedang menjabat sebagai Ketua HIPMI Culinary Indonesia Jawa Barat. Jadi ada komunitas yang isinya adalah teman-teman pengusaha kuliner. Betul ya, Kang Ferry? Dan Kang Ferry adalah ketuanya. Jadi mungkin salah satu caranya untuk bisa interaksi sama Kang Ferry, pengen kenal Kang Ferry lebih dalam, pengen belajar sama Kang Ferry, masuk ke HIPMI Culinary, betul ya Kang ya? Setuju, betul. Kalau boleh ceritain sedikit Kang, HIPMI Culinary ini isinya apa, ngapain aja aktivitasnya Kang Ferry? Oke, jadi di HIPMI Culinary ini kita kumpul bersama pengusaha-pengusaha kuliner di Jawa Barat dari berbagai background. Kita ngumpul di situ, kita belajar bareng, kita tumbuh bareng, kita berkolaborasi bareng-bareng di HIPMI Culinary Jawa Barat. Banyak teman-teman yang mungkin bisnisnya dari yang skalanya kecil sampai skalanya besar, kita bisa belajar, bertumbuh, berkolaborasi di HIPMI Culinary Indonesia Jawa Barat. F&B-nya macam-macam berarti di situ? Macam-macam. Kalau boleh tahu Kang, ada pengusaha apa saja di teman-teman? Pengusahanya banyak, ada resto, ada yang multi cabang juga ada gitu tuh. Oke, jadi macam-macam. Jadi kalau teman-teman yang memang sehari-harinya di kuliner F&B pengen belajar bisa masuk ya Kang ya? Baik, masuk. Oke, yang jadi pertanyaan juga adalah kan Kang Ferry tuh udah ngurusin banyak. Kenapa masih mau untuk akhirnya ngurusin organisasi kayak begini Kang? Apakah salah satu tujuannya adalah yang tadi Kang Ferry bilang? Kang Ferry ngelihat ada teman-teman kuliner yang ya kayaknya perlu ada ekosistem nih, gimana Kang? Ya itu dia yang tadi itu saya bilang tuh, kalau saya harus membantu teman-teman yang harus bisa tumbuh juga tuh. Kita harus bermanfaat buat orang-orang sekitar, buat UMKM yang harus perlu kita bantu tuh gitu loh. Jadi memang tujuan saya di HIPMI Culinary ini pengen membantu orang-orang atau UMKM yang pengen naik kelas itu seperti itu. Cara gabungnya gimana Kang? Kalau mau gabung mungkin bisa follow di Instagramnya HIPMI Culinary Indonesia Jawa Barat. Nanti coba DM atau ada link WhatsApp group di situ. Jadi teman-teman bisa klik, kita bisa gabung. Nanti kalau ada event-event tertentu, kita ada event 2 minggu sekali. Kita bisa belajar bareng-bareng di situ, tumbuh di situ, kita bisa berkolaborasi di situ. Oke, Kang, ini kita sudah sampai di momen-momen akhir dari podcast ini. Di luar sana banyak orang yang berwirausaha, banyak orang yang masuk dan mencoba membuat perusahaan, tapi mungkin nggak banyak yang akhirnya tahu cara bertahan untuk hidup. Dan ya namanya usaha kan kadang naik kadang turun. Banyak juga yang akhirnya sudah kayaknya mau nyerah gitu ya. Saya pengen tahu nih dalam pandangan Kang Ferry yang tidak pernah menyerah kalau kita mendengar kisah hidupnya dari awal. Kang Ferry pengen bilang apa sama teman-teman yang ya mungkin sudah sampai di titik kayak mau nyerah gitu dalam hidup? Memang kalau ngomongin nyerah, kita itu nggak ada pilihan lain selain kita harus bangkit lagi tuh. Kalau mau nyerah, kita nggak bangkit lagi, nggak ada pilihan lagi selain kita harus berusaha, kita harus mencari opportunity untuk bangkit, untuk berusaha kembali tuh. Jadi
yang akhirnya ini tuh bisa membuat kita tidak menyerah tuh. Pasti selalu kalau kita berusaha, pasti hasilnya juga akan kita bisa nikmatin. Jadi maju terus. Maju terus, harus selalu berusaha, harus selalu berinovasi tuh. Tidak ada pilihan lain selain kita harus berusaha. Jadi kalau teman-teman dari tadi mendengarkan, coba dilihat lagi dalam kehidupannya, masih ada pilihan untuk menyerah atau tidak. Karena sebetulnya kalau kita memilih untuk menyerah, ya udah berarti hidupnya teman-teman akan di situ-situ aja, nggak akan kemana-mana. Jadi kalau dari tadi Kang Ferry pengen cerita ke kita tuh nggak punya pilihan sebenarnya. Kalau mau hidup lanjut ya udah, jalanin seberat apapun. Pernah berada dalam kehidupan yang lebih parah dari Kang Ferry, kayaknya nggak banyak orang yang pernah merasakan hal tersebut. Dan ya Kang Ferry sudah memberikan contoh ke kita, sudah jadi teladan buat kita bahwa orang yang tidak menyerah akan sampai di sebuah titik yang bahkan dia nggak sangka-sangka. Betul ya Kang Ferry? Betul itu dia. Teman-teman semua, itu hari ini obrolan kita dengan Kang Ferry. Hatur nuhun Kang Ferry, kita tepuk tangan yang meriah buat Kang Ferry. Nggak banyak yang tahu kisah hidupnya Kang Ferry, dan hari ini kita tahu lebih dalam tentang Kang Ferry. Semoga dari podcast ini teman-teman bisa belajar dan teman-teman bisa terinspirasi untuk akhirnya bisa hidup jadi orang yang lebih baik setelah ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah!